Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang Allah berikan pada kita di malam hari ini. Nikmat belajar ilmu agama. Nikmat yang bisa mengeluarkan kita dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innamad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Dan terlaknat semua yang ada di dalam dunia ini. Illa dzikrullah, kecuali karakter ingat pada Allah, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian Nabi mengatakan wa mawalahu, dan yang kedua sifat yang bisa mengeluarkan seseorang dari laknatnya Allah adalah yang serupa dengan zikrullah. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan wa alimun, itu orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang berilmu. Dan tentu jamaah, ketika kita berbicara tentang alim, maka definisi alim adalah amil, itu orang yang mengamalkan ilmunya. Karena para ulama membedakan antara alim, orang yang berilmu, dengan musaqqaf, yaitu orang yang memiliki wawasan. Jadi ketika ilmu hanya jadi wawasan, maka dia tidak dikatakan alim. Dia tidak dikatakan alim. Tapi dia dikatakan pemilik wawasan, atau bahasa kita hari ini cendekiawan, bahasa kita hari ini. Karena alim nama yang tinggi, maka dia harus ditinggikan, sama seperti hafiz. Yang kita kenal apa? Kita hari ini, lafadz ini yang kita ketahui ya, penghafal Quran, yang seharusnya punya sifat kriteria yang istimewa, kan? Ya enggak? Penghafal Quran itu punya sifat dan kriteria yang istimewa. Harusnya dia di atas rata-rata. Di atas rata-rata kebanyakan manusia. Harusnya, idealnya seperti itu. Oleh karena itu para ulama juga membedakan agar nama hafidz itu tetap terjaga. Dibedakan antara ahli Quran dengan penghafal Quran. Antar ahli Quran dengan penghafal Quran. Tidak semua penghafal Quran ahli Quran. Untuk mendapatkan label itu gimana? Untuk mendapatkan label apa? Ahli Quran, rujukannya apa? Rujukannya apa jemaah? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujukannya hadis Nabi. Apa? Hadis yang mana? Hadis Nabi katakan Quran besok akan datang di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk siapa?
Ya'til Qur'an yaumal qiyamah, Al-Qur'an itu akan datang besok di hari kiamat untuk orang yang mengamalkannya. Orang yang mengamalkannya. Bukan hanya sebatas membaca, bukan hanya sebatas menghafal, tapi mengamalkan. Yu'ta Qur'an yaumal qiyamah, Al-Qur'an akan datang untuk orang-orang yang mengamalkannya. Maka dibedakan oleh para ulama tahapan penghafal dengan tahapan ahli Quran. Ya, tahapan penghafal dan tahapan ahli Quran. Untuk apa jemaah? Untuk menjaga ketinggian nama ahli Quran. Sehingga ketika nanti suatu ketika didapati ada orang yang berinteraksi dengan Quran nyolong, ada orang yang berinteraksi dengan Quran ngambil uang masjid, ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran berzina, maka nama ahli Quran tetap terjaga. Karena dia bukan ahli Quran, tapi dia penghafal Quran atau pembaca Al-Quran. Paham tuh? Paham? Karena kalau dia ahli, dia tidak mungkin berbuat seperti itu. Kalau dia memang dikatakan ahli, maka dia nggak berbuat seperti itu. Kenapa? Karena ahli Quran dinisbatkan namanya kepada siapa? Hah? Ahli Quran itu namanya dinisbatkan kepada siapa? Allah. Innalillahi ahlun. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga, ahli. Masya Allah. Nama yang tinggi. Ahli Quran namanya dinisbatkan kepada Allah. Innalillahi ahlun. Ahli Quran punya, Allah punya keluarga di bumi ini, yaitu mereka adalah ahlu Quran. Sehingga tidak pantas ketika misalkan ada pelaku, ada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian dia mencuri, kemudian dia menyolong, kemudian dia ambil uang rakyat atau yang sejenisnya, maka ya lafaz yang tepat buat dia tidak dikatakan sebagai ahli Quran. Kenapa? Untuk menjaga ketinggian nama ahli Quran. Seperti alim yang tadi kita bahas, tidak semua orang punya hafalan, nggak semua orang yang di kepalanya ada hafalan dikatakan alim. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berbicara tentang alim, tentang orang alim. Laisal alim ma hufil. Orang alim itu bukan hanya sebatas apa yang dihafal. Innamal alim ma yanfa'. Bukan dikatakan sebagai atau tidak hanya sebatas ilmu atau orang alim itu sebatas apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat buat dia. Untuk menjaga ketinggian nama alim. Ya, untuk menjaga ketinggian nama alim atau ketinggian nama orang yang memiliki ilmu. Kemudian berikutnya yang keempat, kata Nabi, muta'alim, orang yang belajar ilmu. Seperti kita hari ini. Jadi ada hanya 4 karakter yang bisa bebas dari apa coba? Laknat. Mumtaz. Antum dapat kopi 1 gelas. Hanya 4 karakter. Maka kita bersyukur sama Allah terpilih untuk bisa masuk di salah satunya, yaitu belajar ilmu agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada pada atau kita membahas kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kita masih berada di poin kedua. Mohon maaf gaya atau cara saya belajar menjiplak Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Gimana? Ada yang tahu? Imam Nawawi, bagaimana? Imam Nawawi dalam satu hari berapa pelajaran? Imam Nawawi dalam satu hari berapa pelajaran?
Ah, 12. Dalam satu hari berapa pelajaran? 12. Satu hari 12 pelajaran. Mungkin ini nggak bisa kita tiru, karena ini menghabiskan waktu, totalitas. Beliau adalah orang yang totalitas dalam dunia ilmu. Bakhil, beliau bakhil. Bakhil apa? Waktu. Sangat bakhil. Waktunya habis untuk ilmu. Waktunya habis untuk ilmu. Kemudian mungkin kita belum bisa sampai tahap itu. Satu hari 12 pelajaran. Satu pelajaran aja kadang-kadang kan. Iya enggak sih? Satu pelajaran tadi istiqoroh dulu gitu ya. Satu pelajaran kita istiqoroh. Makanya kita harus tahu tentang keutamaan ketinggian ilmu, sehingga nanti membuat kita masuk ke dalamnya. Imam Nawawi dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Abdul Karim hafizahullah taala, cara beliau membaca 12 pelajaran satu hari seperti apa? Baca 12 pelajaran, yang antum bayangin gimana? 12 pelajaran dalam satu hari gimana bacanya? Cepat gitu? Enggak. Satu kata syarah. Satu kata beliau taklik, beliau syarah. Apa maksudnya? Satu kata, bukan satu kalimat, satu kata. Imam Nawawi gaya belajarnya demikian, satu kata. Dan tentunya ini juga adopsi. Kalau kita melihat ayat Al-Quran apa? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Seharusnya demikian. Tidakkah kalian mentadaburi Al-Quran? Harusnya setiap kata itu tadabur, ditadaburi. Harusnya demikian. Karena memang untuk itu Al-Quran diturunkan. Ya, antum melihat firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Shad ayat ke-29. Apa kata Rabbuna? Kitabun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun, Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika. Kami turunkan kepada engkau. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun anzalnahu ilaika. Ya, pelajaran dari sini sampai lafaz ini berarti memang dia turun. Ya, dia turun. Berarti keberadaan Rabbuna memang di atas. Karena Allah mengatakan kitabun anzalnahu. Turun, yang namanya turun dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Oke. Diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika. Mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran diberkahi hidupnya. Allah berkahi. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Kemudian lihat jemaah, Allah yang menurunkan Al-Quran dan Dia yang kasih tahu untuk apa itu diturunkan. Untuk apa itu diturunkan? Antum melihat apa kata Allah? Liyadabbaru. Itu dia diturunkan untuk ditadaburi. Ini kata yang menurunkannya Rabbul Izzah. Liyadabbaru ayatihi. Nah, seharusnya interaksi kita dengan Al-Quran, di samping membaca, kita harus punya waktu untuk tadabur. Di samping kita membaca rutinitas harian, maka kita juga harus punya waktu untuk mentadaburi ayat-ayat itu.
Karena kalau tidak, seperti yang disampaikan oleh salaf kita, ya'ti zamanun, akan datang sebuah zaman, unasun yaqra'unal qur'ana hum yukhalifuhu, akan datang suatu zaman manusia membaca Al-Quran dan dia menyelisihi apa yang dia baca. Paham? Akan datang suatu masa manusia membaca Al-Quran dan mereka menyelisihi apa yang mereka baca. Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak paham apa yang mereka baca. Misal, ambil contoh. Dalam Al-Quran ada ayat larangan tentang riba. Oke? Dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara Allah melarang riba. Dan tidak sedikit pembacanya bermain riba. Nah, itu dia maksudnya. Akan datang satu zaman manusia membaca kalamullah dan dia menyelisihi apa yang dia baca. Dia menyelisihi apa yang dia baca. Ya'ti zamanun. Dan zaman itu sudah ada. Jadi Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, dan yang dapat mengambil manfaat faidah dari ayat-ayat Al-Quran memang ternyata bukan apa? Bukan semua manusia, tapi ulul albab. Tidak semuanya. Sama seperti wadzakir fa inna dzikra, berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk siapa? Semua manusia? Enggak, Allah enggak bilang gitu. Antum cari ayat dalam Al-Quran, wadzakir fadzakir, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang punya iman. Kalau tidak punya iman atau imannya rendah, ada peringatan, apa yang akan responnya gimana? Responnya gimana? Kita bicara kita nih, misalnya kita diberikan peringatan, diberikan nasihat dengan ayat ataupun dengan hadis. Iman kita sedang drop misalnya, iman kita sedang drop. Yang memberi nasihat kepada kita memberi nasihat dengan ayat dan dengan hadis. Terus kita responnya biasanya gimana? Kalau gimana? Gimana? Apa? Diabaikan. Terus urusin aja diri lu sendiri. Ya enggak? Urusin aja diri sendiri. Padahal itu seburuk-buruknya perkataan. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkataan adalah orang yang diberikan nasihat tentang takwa dan dia berkata, urus saja diri Anda sendiri. Allahu Akbar. Itu adalah seburuk-buruk perkataan. Akan tapi ketika kita punya iman, ada iman, maka kata Allah, fa inna dzikra tanfa, dzikra itu bermanfaat, tanfa'ul mu'minin. Dzikra, peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika orang beriman yang mendapatkan manfaat atau ketika orang itu punya iman, maka manfaat itu bisa peringatan itu bisa memberikan faidah ataupun manfaat. Ternyata memang demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jamaah, kita berada di pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin yang beliau katakan yaitu al-amal as-salih, yaitu seorang hendaknya di dalam menuntut ilmu, di dalam berinteraksi dengan ilmu itu punya tujuan. Ya, di antara tujuan dari menuntut ilmu adalah
Al-amal as-salih, al-amal salih. Wa huwa kullu qaulin aw fi'lin yuqarribu ila Allah bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallama muttabi'an. Jamaah yang kita muliakan pada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan penuntut ilmu itu ada urutan berikutnya, yaitu al-amal as-salih, al-amal salih. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Abdul Karim hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang cita-cita atau tentang harapan yang dapat membantu seseorang beramal, yang dapat membantu seseorang beramal. Itu penting mengetahui cita-cita. Lihat, kenapa sebagian penghafal Quran setelah hafal tidak murojaah? Ini harus ada solusi. Sahih? Kita nggak katakan seluruhnya. Atau kita katakan, kenapa sebagian penghafal Quran tidak menghafal Quran ketika tidak disuruh? Oke? Real? Nyata di kehidupan? Kenapa kita misalkan sebagai penuntut ilmu tidak menuntut ilmu, tidak belajar ketika tidak diingatkan atau ketika tidak diberitahu? Ini harus ada solusinya. Kenapa? Itu berhubungan dengan himmah atau cita-cita dari menuntut ilmu itu. Apa cita-cita dalam menuntut ilmu? Maka sampai disitulah seorang berhenti belajar. Sampai di situ seorang akan berhenti belajar. Ketika dia punya cita-cita, ketika dia punya target dalam menuntut ilmu, misal adalah gelar, misalnya adalah gelar, maka ketika gelar itu sudah tercapai, seolah-olah gelar itu sebagai tanda apa? Tanda apa? Bisa tanda berilmu atau tanda selesai belajar, tamat belajar. Sahih? Sebagian sudah tidak berinteraksi lagi dengan kitab para ulama, dengan Al-Qur'annya. Sebagian tidak punya waktu untuk apa? Murojaah. Tidak punya lagi waktu untuk belajar. Tidak punya waktu untuk mutalaah lagi. Seolah-olah gelar yang dimiliki adalah sebagai tanda selesainya belajar. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terutama ini terjadi di dunia pendidikan. Pendidikan apa? Formal. Terutama ini terjadi di dunia pendidikan formal. Seorang pelajar menganggap dirinya selesai belajar ketika telah menyelesaikan sekolah. Selesai 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun, selesai. Intaha. Dars. Makanya sulit ditandingi. Makanya bagaimana caranya kita mendidik diri kita, mendidik putra-putri kita. Belajar itu adalah ibadah. Tidak ada berhenti kecuali berhenti nyawanya. Nah, itu dia. Sebagaimana orang sholat, tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Sampai di usia berapapun dia sholat. Kenapa? Karena himmahnya, tujuannya, dia tahu sholat itu sampai mati, ibadah itu sampai mati. Dan ini yang harus dibangun di dalam jiwa kita untuk perkara menuntut ilmu, untuk perkara belajar. Belajar itu tidak ada berhenti. Saya mau tanya sama antum,
Semoga ini jadi nasihat buat saya dan buat antum. Malaikat Jibril punya ilmu atau tidak? Hah? Malaikat Jibril, antum ragu nggak sama ilmunya? Ada yang ragu nggak sama ilmunya malaikat Jibril? Hah? Atau ada yang menganggap biasa-biasa saja? Gimana? Malaikat Jibril punya ilmu atau tidak? Ini ibrah buat kita, dijelaskan oleh para ulama. Di mana duduknya malaikat Jibril ketika duduk di majelis Nabi? Di mana dia duduk? Di mana? Tengah, pojok, belakang, ujung? Di mana Jibril duduk? Kakinya ketemu dengan kaki Nabi. Allahu Akbar. Ini dia. Ini ahlul ilmu. Ini ahlul ilmu sejati. Itu, Pak. Jadi antum kurang maju tuh di situ. Ini ibrah. Di mana Jibril duduk? Jibril maju jamaah, maju Jibril. Kalau kita enggak, ketika kita sudah merasa lama belajar, ketika kita sudah merasa pernah dengar hadis, di mana duduk kita? Antum jawab sendirilah. Oke? Di mana duduk kita? Sambil apa kita dengerin? Sambil ngapain, Sob? Oke. Di mana Jibril? Siapa yang meragukan keilmuan Jibril? Di mana Jibril duduk? Di depan. Tanya sama Nabi. Akhbirni anil Islam. Dia tanya ya. Ajarkan kepada kami tentang Islam. Maka Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam terus disebut. Sudah begitu Jibril yang sodakta. Dibenerin sama Jibril. Orang tambah bingung lagi. Siapa dia orang? Sahih? Ini siapa? Sodakta. Dan begitu ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahlul ilmu sejati ya, ahlul ilmu sejati di hadapan ilmu demikian. Seperti misalnya Atha bin Abi Rabah. Ma'ruf di dunia ilmu, ma'ruf. Atha bin Abi Rabah itu kalau misalnya lagi bincang-bincang biasa gitu ya, tiba-tiba dia dengar ada suara hadis dibacakan, itu ngobrolnya bisa berhenti. Bukan hanya dengan Quran dia diberhentikan ngobrolnya, tapi dengan hadis. Jadi Atha bin Abi Rabah kalau lagi bincang-bincang atau lagi apa, kemudian terdengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Atha langsung menghadap si yang bicara. Diam. Etika, adab terhadap Nabi. Allah. Diam, simak. Kalau kita udah pernah dengar, ya enggak? Udah dengar. Allahu Akbar. Atha bin Abi Rabah diam, menghadap. Dan riwayat yang lain dikatakan, kata Atha bin Abi Rabah, bahkan dia simak seperti seolah-olah dia tidak pernah simak sama sekali. Coba, ini resep kenapa mereka menjadi orang yang unggul dalam dunia ilmu. Ini resep. Nih, antum misalnya jago masak, chef. Antum punya ilmu. Antum ikut seminar memasak. Tapi antum memposisikan diri antum sebagai orang yang ahli di dalam dunia masak. Antum akan cuek nggak sama pelajaran? Cuek. Lebih kepada menyepelekan. Begitu. Tapi tidak dengan Atha bin Abi Rabah. Dia duduk, dia simak. Seolah-olah hadis itu belum pernah dia dengar. Sampai kata Atha bin Abi Rabah, nggak sedikit hadis yang disampaikan oleh orang di hadapannya itu sudah dia dengar sebelum orang itu lahir. Sebelum orang itu lahir. Seperti misalnya gini, teman-teman yang ada di sini yang punya anak lagi belajar, kadang kan anaknya ada hafalan hadis ya, sahih, anaknya mau setoran sama antum jangan sambil main handphone, dengerin, simak. Qala Rasulullah, taruh handphone antum, iya, setoran, mau setoran sama antum misalnya, iya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam. Itu pegang buku hadisnya. Itu tuh gayanya para ulama dulu ketika belajar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, himmah itu menentukan akan jadi apa ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Ilmu yang dipelajari oleh seseorang akan menjadi apa? Tergantung himmahnya, tergantung target tertingginya dalam ilmu itu apa. Apa target tertinggi seharusnya untuk para penuntut ilmu? Apa seharusnya target tertinggi untuk para penuntut ilmu? Apa? Oke. Oke, menjalankan ilmunya. Sekarang kita lihat surat Fussilat. Di ayat ke-30. Ma'ruf ayat ini. Sering kita dengar. Beberapa hari atau ya kurang lebih 1 bulan yang lalu, kurang lebih, saya bertanya atau kepada Syekh Fathi Al-Mausili hafizahullah ta'ala dalam majelis. Pertanyaan saya kepada beliau hafizahullah, beliau jawab dengan ayat ini. Saya tanya, apa hakikat keberhasilan penuntut ilmu? Apa hakikat keberhasilan penuntut ilmu di dunia? Apa hakikatnya? Beliau bawakan ayat ini, istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena bukan cuman mantan istri, mantan penuntut ilmu juga ada. Sahih? Sahih enggak? Bukan cuma mantan istri, mantan apalah, tapi mantan penuntut ilmu ada enggak? Ada mantan penuntut ilmu. Gitu. Beliau katakan hakikat penuntut ilmu, hakikat keberhasilan penuntut ilmu, mereka istiqomah terus menuntut ilmu sampai mereka dapat ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tentu penjelasannya panjang lebar. Bukan hanya berkata, tapi dia mengamalkannya, menjalankannya. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah di satu amal atau di beberapa amal. Dia istiqomah. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Sampai kapan? Sampai dapat gelar atau sampai mati? Sampai tua atau sampai mati? Sampai mati di dunia istiqomah. Itu hakikat keberhasilan penuntut ilmu. Dia terus menjadi penuntut ilmu, terus menjadi pelajar. Antum tahu mufti hari ini siapa? Mufti Saudi Arabia, Syekh Al-Syekh hafizahullah ta'ala.
Itu beliau pernah duduk di majelisnya Syekh Saleh Al-Luhaidan. Dan Syekh Luhaidan anggotanya. Syekh Al-Syekh muftinya, ketuanya. Dan Syekh Al-Syekhnya duduk di majelisnya Syekh Luhaidan. Allah Akbar. Ini ilmu. Situ aja. Oke? Duduk aja ya. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi hakikat keberhasilan penuntut ilmu, beliau katakan, di dunia dia istiqomah, terus belajar, belajar dan belajar. Terus belajar. Ijazahnya nggak menghentikannya, belajar. Umurnya tidak menghentikannya, belajar. Dia terus belajar dan belajar. Dia tidak berhenti belajar. Nggak putus belajar. Maka ketika tidak putus, lihat. Setelah dia mampu untuk istiqomah, jamaah, masuk. Fadal. Nanti. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan, keberhasilan sesudah di atas dunia ini, yaitu ketika mereka penuntut ilmu meninggalkan dunia ini, keberhasilan hakikinya dimulai dari saat dicabutnya nyawa. Keberhasilan seseorang hakiki itu di situ. Antum lihat surat Al-Anbiya ayat 31. Maaf, surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Rabbuna Jalla dzikruhu? Wa nabluukum, dan pasti kami akan uji Anda, uji manusia. Dan bentuk ujiannya dua. Bentuk ujiannya dua. Apa? Allah bilang bisyarri, dengan keburukan. Dalam hal apa aja? Dalam urusan dunia atau urusan agama? Dalam urusan dunia atau urusan agama? Umum. Dikasih ujian, sebagian manusia diberikan ujian. Mau urusan agama atau urusan dunia dengan keburukan. Misalnya dalam urusan agama, misalnya dia sulit terangkat ekonominya, selalu susah hidupnya. Dalam urusan agama udah belajar tapi nggak bisa. Kemudian sudah tes sana sini nggak diterima. Ujiannya dia di situ. Ikhtibar dari Allah itu. Bisyar. Solusinya? Ujian keburukan, solusinya? Sabar. Ujian keburukan, solusinya sabar. Terima, sabar. Qaddar Allah. Dan berikutnya, Allah bilang wal khairi. Ujian berikutnya untuk manusia. Sebagian manusia diuji dengan berhasil. Kaya, muda, bisnis apa aja lancar. Diuji sama Allah. Pinter otaknya, cerdas otaknya, menghafal cepat. Ya, kayak Imam Syafi'i ya. Ada nggak udah sampai ke Imam Syafi'i? Itu saya rasa belum ada ya. Antum tahu ya Imam Syafi'i? Kecerdasan Imam Syafi'i tahu nggak? Itu IQ-nya tuh, Einstein itu katanya IQ-nya tinggi ya. Nggak ada apa-apanya dibanding Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca buku, Pak, ada 2 halaman depannya, itu halaman satunya harus ditutup. Kenapa? Dia tuh nengok aja hafal. Kalau itu halaman kebaca, hafal. Ya Allah, ya salah. Kata Allah wal khair. Lihat, antum lihat, kata Allah sesudahnya Allah bilang apa? Fitnatan. Dua-duanya fitnah. Fitnah, dua-duanya fitnah. Dua-duanya ujian. Malu sebagian orang kalau tidak ngerti ketika bilang nilainya jelek. Sahih, padahal dia sudah ikhtiar, tapi dia malu. Padahal itu ikhtibar. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Kalau dia mengerti, itulah hasil kerja keras dia. Tidak ada masalah. Maka ada niat yang keliru. Maka ada niat yang salah, yang harus diperbaiki. Oke? Bisa difahami? Tidak ada masalah, karena memang Allah berikan ikhtibar dalam 2 hal. Keburukan dan juga kebaikan. Dalam dunia kebaikan, Allah juga ikhtibarkan kita. Untuk berhasil dalam dunia, dalam urusan dunia. Itu ikhtibar juga, fitnah juga.
Ujian juga dari Allah Jalla dzikruhu. Ujian ini jawabannya apa? Bersyukur. Ujian ini jawabannya bersyukur dan juga bersabar. Bersyukur dan bersabar. Karena hakikat ujian ini juga, hakikat prestasi ini juga fitnah. Hakikatnya fitnah, ujian. Kalau nggak sanggup pegang ujian ini, apa yang terjadi? Sombong. Itu di sini, sombong. Ya. Tapi kalau antum berhasil pegang ujian ini, antum justru semakin punya ilmu, akan semakin tawadhu. Siapa pakar hadis di muka bumi nomor 1? Abu Hurairah. Yang membawa hadis paling banyak siapa? Beliau kan? Ada khilaf nggak? Ada khilaf di sini? Abu Hurairah orang nomor 1 dunia hadis sahih. Abu Hurairah. Siapa muridnya Abu Hurairah? Muridnya Abu Hurairah ratusan, ribuan. Murid dia setiap yang berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tilmidnya. Sahih, itu tilmidnya. Siapa berarti tilmidnya? Berapa jumlahnya? Jutaan? Lebih. Berarti satu dunia ini tilmidnya dia, karena ngambil ilmu dari dia. Sahih, sebut hadis Nabi sebelumnya mengawali nama ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Ini muridnya berarti di semua permukaan bumi ini. Tapi Abu Hurairah enggak gengsi. Ini berhasil dia jadi pelajar, jadi penuntut ilmu. Luar biasa. Abu Hurairah pernah memfatwakan puasa tidak sah. Puasa tidak sah saat antum junub dan sudah masuk waktu subuh dan antum belum mandi. Abu Hurairah memfatwakan itu. Jadi orang yang junub nggak mandi, habis berhubungan nggak mandi, tidur, bangun-bangun subuh, maka puasanya tidak sah. Fatwanya Abu Hurairah. Abu Bakar, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan bapaknya, nama bapaknya saya lupa. 2 orang datang nemuin Aisyah dan Ummu Salamah untuk cross check, mencek kevalitan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Itu penuntut ilmu, dicek, karena urusan mani yang diyakini yang lebih tahu siapa? Istrinya. Maka mereka datang berdua menanyakan fatwanya Abu Hurairah. Fatwanya Abu Hurairah ditanya. Maka kata Aisyah dan Ummu Salamah, salah. Fatwanya keliru. Kami yang mengalami dan pernah junub sampai subuh, mandi kemudian lanjut puasa. Paham? Kata Aisyah yang mengalami bersama Nabi, kami pernah mengalami junub, masuk subuh, mandi, kemudian sholat dan puasa, terus puasa. Sementara Abu Hurairah memfatwakan apa? Nggak boleh atau nggak sah puasanya karena sudah masuk waktu subuh. Apa yang terjadi? 2 orang ini bincang-bincang gimana cara ngomongnya sama Abu Hurairah. Kenapa? Segen, kenapa? Ahli hadis. Antum ragu nggak sama Abu Hurairah ahli? Abu Hurairah bukan S1. Abu Hurairah bukan lagi S2. Abu Hurairah bukan lagi S3. Tapi Abu Hurairah ahlul hadis, nggak diragukan. Sahih? Abu Hurairah tidak diragukan. Orang-orang jadi bingung nih mau ngomong nih bagaimana. Akhirnya mereka bicara, tetap dipaksa mereka bicara, temuin Abu Hurairah. Lihat mentalnya penuntut ilmu sejati.
mentalnya Abu Hurairah. Datang duanya, membawakan berita dari Aisyah. Qalatahu, kata Abu Hurairah, yang keduanya telah berkata demikian, artinya tetap boleh puasa. Apa kata Abu Hurairah? Huma a'lam minni. Allah. Abu Hurairah membatalkan fatwanya, ditarik ucapannya. Itu ahlul ilmu, ya, tidak melakukan pembenaran, tawadhu. Kata Abu Hurairah, yang berkata kedua orang itu, maka keduanya lebih mengetahui tentang hal ini. Abu Hurairah tidak gengsi, muridnya banyak atau tidak? Gak gengsi dia untuk menarik fatwanya. Oke? Salah. Ya. Maka al-khair, seseorang telah mendapatkan status ahlul ilmu, itu juga terkadang fitnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, fitnah, ujian. Kenapa kita katakan fitnah? Karena ayat mengatakan fitnah, ujian. Karena Allah dan Rasul juga mengatakan sebagian, kita nggak katakan semuanya, sebagian atau ada beberapa bagian dari penuntut ilmu ternyata menjadi penghuni neraka yang pertama kali. Sahih? Yang menunjukkan prestasi, hakikat prestasi di dunia ilmu saja itu fitnah. Hakikatnya fitnah. Makanya prestasi apa tertinggi di bumi ini? Masuk surga sebelum waktunya. Maksudnya dapat kabar tentang surga sebelum waktunya, ya? Sahih enggak? Antum sudah dapat kabar itu belum? Oke, berarti ngaji ya. Itu mental kita. Mental kita tuh. Hakikat prestasi tertinggi dunia ini, antum belum mati, tapi antum sudah dapat kabar antum akan masuk surga. Itu ada atau tidak? Ada. Siapa yang dapat? Sahabat. Wongnya masih hidup. Pertanyaannya, pernah nggak sahabat besoknya bikin syukuran? Alhamdulillah. Ada? Gak ada. Bukan belum ada, memang gak ada. Bas. Itu hebatnya mereka. Gak ada mereka bikin syukuran. Abu Bakar ngundang-undang manusia, datang ke rumah yuk. Kenapa? Dalam rangka bersyukur karena Nabi sudah mengatakan saya adalah salah satu penghuni surga. Kenapa nggak begitu? Karena dia tahu itu hakikat prestasi adalah fitnah, ujian. Terus bagaimana sikap Abu Bakar dan para sahabat lainnya ketika mendapatkan status ini? Kendor ibadahnya? Kendor? Wallah enggak. Bagaimana ibadahnya? Abu Bakar makin nggak bisa dikejar. Abu Bakar makin tidak bisa dikejar, maka sampai Nabi mengatakan kalau seandainya iman seluruh manusia ditimbang dengan imannya Abu Bakar, mungkin kalau kita yang dapat berita itu besok berhenti haji. Halas, tamat. Halas. Mungkin besok kita main perempuan. Lu kenapa lu main perempuan lu? Gua udah dapat kabar gua masuk surga. Oke. Tapi bukan begitu mentalnya mereka. Mereka nggak begitu. Makanya penting mengetahui tujuan dari menuntut ilmu. Penting mengetahui tujuan daripada menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat. Pelajari terus ilmu, belajar terus. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan sebagai pesan terakhir, di antara pesan yang kami dapatkan ketika daurah, kata Syekh, jangan pernah sekali-sekali menempatkan diri Anda sebagai ahlul ilmu. Karena itu adalah salah satu jalan malapetaka buat Anda. Ketika Anda telah menempatkan diri Anda sebagai ahlul ilmu, maka Anda tidak akan ada lagi di dunia majelis ilmu.
Oke? Dan itu yang terjadi di dunia ilmu. Ketika sudah menempatkan diri sebagai ahlul ilmu, maka sudah hilang di dunia menuntut ilmu. Itu diantaranya. Apa kata beliau? Apa kata para ulama ketika datang memberi nasihat? Tetaplah menempatkan diri Anda sebagai penuntut ilmu. Allah. Mau apapun gelar yang Anda peroleh, Syekh Albani pernah mengatakan dirinya ahlul ilmu? Wallah la. Orang menamakan dia ahlul ilmu. Apa kata Syekh Albani? La. Bukan ahlul ilmu. Syekh Shalih Fauzan itu pernah ditanya, jadi nambah ya. Boleh nggak? Syekh Shalih Fauzan ditanya di dalam majelis, bagaimana caranya bisa punya ilmu seperti ilmunya Syekh Abdul Aziz bin Bas dan ilmu antum? Bagaimana caranya? Apa upayanya? Kata Syekh, amma fadilatu Syekh Abdul Aziz ibn Bas, adapun ilmunya, kalau antum mau punya ilmunya Syekh Abdul Aziz bin Bas, antum harus tahu, Syekh bin Bas tidak punya waktu libur belajar. Tidak ada waktu libur belajar. Bitalum, ilmunya, waktunya habis, belajar. Nyerah nggak? Nyerah nggak? Kayaknya nyerah gitu ya. Untuk menggapai itu. Nyerah Robi. Syekh bin Bas, antum harus tahu, Syekh bin Bas nggak ada waktu ijazah, nggak ada waktu ijazah. Nggak ada waktu libur menuntut ilmu. Bahkan dikatakan 50 tahun menjabat itu nggak ada waktu liburnya. Waktu libur. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, di rumahnya itu ada 2 telepon kerangkering. Setiap hari angkat kanan, yang kiri bunyi, sebentar ya, nanti saya jawab. Taruh, angkat kiri. Iya, gimana masalahnya? Bunyi lagi, sebentar ya, nanti saya jawab. Begitu. Siapa? Syekh bin Baz. Terus kata Syekh Shalih Fauzan, wa amma ana, adapun saya, ana fakir. Ana nggak pantas untuk dijadikan ibrah dalam dunia ilmu. Ana fakir, nggak punya apa-apa dalam ilmu. Allah Akbar. Apa kata Syekh Utsaimin sebelum wafat? Ketika orang datang ke rumah Syekh Utsaimin, sesudah Anda wafat kepada siapa kami belajar? Apa katanya? Syekh Shalih Fauzan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.